Tapi, masa iya dia minta? Revan bingung bagaimana mengatakannya. Jujur saja, keinginan istrinya kali ini benar-benar sangat susah untuk dikabulkan. Biar bagaimanapun dirinya juga bisa merasakan cemburu. Lantas bagaimana mungkin istrinya itu dengan mudah mengatakan sesuatu yang justru menyakiti hatinya? Minta apa? Sahut Leon yang ikut merasa heran. Jangan bilang Kania mau dicium sama gue. Ya udah sini, kayaknya dede bayinya naksir sama gue deh. Tapi sayangnya gue naksir sama emahnya. Setelah mengatakan kalimat itu, Leon kembali berdecak kesal. Berdekatan dengan sepupu perempuannya itu memang sangat berbahaya. Tangan wanita itu selalu saja mendarat di kepalanya. Padahal tadi ia hanya menawarkan diri saja. Maklum sih, resiko orang ganteng. Banyak yang gemes jadinya. Kayaknya najis banget Kania mau dicium sama lo. Anak kecil aja bisa nangis kalau dicium sama lo. Apalagi Kania yang masih waras, ketus Tiara. Maksud lo apa? Berarti cewek-cewek yang selama ini gue cium pada nggak waras, ya? Mungkin, mau banget dicium sama cowok playboy kayak lo. Dapat karma baru tahu rasa. Revan mengabaikan kedua sepupunya yang selalu bertengkar tersebut. Memandang kembali wajah sang istri, Revan langsung terlonjak kaget melihat sebulir air mata jatuh dari pelupuk mata istrinya. Seketika pria itu menatap tidak percaya wanita itu. Padahal Kania sendiri yang pernah mengatakan pantang untuknya menangisi hal sepele. Tapi apa-apaan sekarang? Masa hanya karena tidak mau dituruti wanita itu sampai menangis? Yang benar saja. Apa ini semua karena Kania sedang hamil? Jika tidak salah, ia pernah mendengar wanita yang sedang hamil mudah baper. Apakah kini istrinya sedang berada di fase tersebut? Sayang, kamu nangis? Leon dan Tiara yang masih berdebat seketika berhenti kala mendengar pertanyaan Revan. Mereka berdua kompak menatap Kania, pun dengan Alven. Mengerjap-ngerjapkan mata berulang kali, mereka menatap Kania dengan tatapan polos. Memangnya apa yang diminta wanita itu sampai menangis, pikir mereka. Kania tidak menjawab, wanita itu hanya menggeleng pelan saja. Sejujurnya, ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Merasa aneh, ia kepikiran jika suaminya sudah tidak mencintai dia lagi hanya karena permintaannya tidak dituruti. Sebenarnya minta apa sih? Tanya Leon yang sudah gemes dengan Revan. Jika ia yang berada di posisi pria itu, sudah tentu tanpa pikir panjang akan menuruti semua permintaan sang istri. Masa dia minta dimasakin sama Evan? Alis mata ketiga sepupu Revan terangkat tinggi. Evan, siapa? Kembaran lo? Tanya Leon, berpikir jika itu kembaran Revan, mengingat namanya hampir sama. Gila lo. Ya kali aja gue mau kembaran sama dia. Evan itu musuh gue. Dia mantan Kania dulu sebelum ketemu sama gue. Mana tuh cowok lagi biang masalahnya? Oh, ternyata mantan, seru Alven, Tiara, dan Leon secara bersamaan. Tunggu. Kembali Leon berseru. Kalau kayak gitu, berarti Evan itu sering masakin Kania dong waktu pacaran sampai-sampai Kania kangen sama masakan mantan. Revan melotot tidak terima. Pria itu langsung menatap sang istri. Menuntut penjelasan darinya. Padahal Kania sama sekali tidak pernah menceritakan masalah tersebut pada ia. Benar sayang kalau Evan selalu masakin kamu sewaktu kalian pacaran dulu? Kania hanya menggeleng saja tanpa banyak bicara. Perlahan air mata semakin jatuh membasahi pipinya. Wanita itu bahkan merutuki dirinya sendiri. Bicara dong, sayang. Jangan diam aja. Enggak. Revan hanya bisa meringis melihat istrinya yang menangis sampai cegukan.
Bahkan wanita itu terlihat sangat susah untuk berbicara. Karena merasa tidak tega, Revan langsung bangkit berdiri. Dibawanya istrinya ke dalam dekapannya sembari mengelus lembut rambut wanita itu. Hal itu tentu tidak luput dari pandangan ketiga sepupu Revan. Mereka semua memandang iri kemesraan pasangan suami istri tersebut. Terlebih lagi Tiara, ia hanya bisa berharap semoga bisa mendapatkan suami yang peka seperti Revan, jika bisa lebih peka dari pria itu. "Jangan nangis dong, sayang. Aku nggak bermaksud apa-apa tadi. Aku nggak marah sama kamu. Kenapa nangis?" Aku ada salah?" Revan sengaja bertanya dengan suara lembut. Berpikir jika mungkin istrinya sedang takut. Kania menggeleng. Terdiam sebentar sampai bisa menguasai dirinya sendiri, barulah wanita itu bersuara. "Aku juga nggak tahu kenapa nangis," kata Kania dengan tampang polos. Sempat melongo sebentar, kemudian Revan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Istrinya bahkan tidak tahu alasan kenapa ia menangis. "Ya udah, gimana kalau aku aja yang masak buat kamu? Apapun itu bakal aku buatin kok." Kania menggeleng dengan tegas. Sejujurnya tadi sewaktu ia pergi ke ruangan Ita, ia tidak sengaja melihat Evan yang tengah menyuapi Chia dengan mesra. Kedua pasangan itu melemparkan senyum manis padanya. Namun bukannya membalas senyuman itu, Kania justru berlalu begitu saja. Saat Kania tengah berbicara dengan Ita, ia dapat merasakan jika Evan menatapnya dengan tatapan tidak suka. Tatapan itu seolah menggambarkan jika pria itu terlihat sangat benci. Entah kepada siapa tatapan itu diberikan, mungkin padanya, atau justru Ita. Namun, Kania sama sekali tidak mau ambil pusing. Sedang asik berbicara dengan Ita, Kania dapat mendengar Chia berseru mengatakan masakan Evan sangat enak. Melirik sebentar, lalu melihat apa isi bekal yang dibawa Evan. Ternyata nasi goreng. Tiba-tiba Kania teringat dengan roti yang dibuat Evan untuknya hari itu. Sebenarnya ia tidak memberikan pada Revan karena begitu ia merasakan roti tersebut, ia merasa ketagihan dan justru mengambil roti yang diberikan Evan untuk suaminya. Sengaja ia tidak memberitahu pada Revan masalah tersebut. Saat itulah Kania tiba-tiba ingin mencicipi masakan yang dibuat oleh Evan. "Gak mau. Mau cobain masakan dia?" Seketika Revan dibuat frustasi. Sebenarnya istrinya itu memikirkan atau tidak sih bagaimana perasaan ia? Oke, ia tahu jika itu permintaan anak mereka. Tapi tetap saja. Udah turutin aja. Kan cuman mantan doang. Lagian Kania cuman minta dimasakin, bukan minta dicium atau dipeluk juga. Melihat Kania yang terus-terusan menangis, Tiara jadi tidak tega. Sebenarnya wajar saja jika Revan cemburu. Namun di sini pria itu juga tidak boleh egois. Bagaimanapun yang menginginkannya anak mereka, bukan sepenuhnya Kania. Tapi, sayang. Revan mendesah pelan. Kenapa keinginan pertama istrinya sangat sulit sekali dituruti? Mendengarnya saja sudah membuat ia panas. Lantas bagaimana jika ia melihat istrinya berinteraksi dengan mantan kekasihnya? Dengan penuh keterpaksaan Revan mengangguk. Leon, Alven, beserta Tiara juga sengaja ikut. Kali ini Revan tidak banyak bicara. Entah karena malas atau merasa kesal pada istrinya itu. "Kamu marah?" cicit Kania saat mereka berjalan menuju ruangan Evan. Melirik sebentar sang istri, Revan lantas hanya menggeleng tanpa mengucapkan sepatah kata. "Maaf, kalau kamu nggak usah aja. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu." Mendengar permintaan maaf sang istri, Revan jadi luluh. Berusaha untuk bersikap dewasa, Revan akhirnya menggeleng kepala dengan pelan. "Nggak kok, aku nggak marah.
Cuman sedikit cemburu. Tapi tenang aja, aku bakal tetap turutin kok. Secara kan ini permintaan pertama anak kita. Makasih banyak, ya. Entar ku kasih jatah deh sebagai gantinya. Revan lantas tertawa kecil mendengar penuturan sang istri. Ada-ada saja istrinya ini. Pandai sekali merayu. Evan. Evan mendongak kala mendengar ada yang memanggilnya. Menunduk hormat kala melihat siapa yang memanggilnya. Ada apa, Pak? Ikuti saya segera. Evan sempat terlihat bingung. Hingga akhirnya pria itu memberanikan diri untuk bertanya. Kemana ya, Pak? Ikuti saja. Mengangguk pelan, Evan lalu mengiyakan. Pria itu lalu berjalan mengikuti Revan dan Kania. Meski sedikit heran, Evan ikut masuk ke dalam mobil, lalu duduk di belakang. Membiarkan kemana Revan membawanya pergi. Akhirnya mobil berhenti tepat di depan rumah besar yang Evan yakini rumah milik Revan. Turun dari dalam mobil, lalu berjalan mengikuti Kania dan Revan masuk ke dalam rumah. Tidak sampai di situ, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ikut berhenti, lalu turunlah beberapa orang dari sana. Sana masak. Perintah Revan saat berada di ruang makan. Ya, Pak. Revan tentu merasa bingung dengan maksud sang atasan. Memasak? Untuk apa? Istri saya sedang hamil, dan dia lagi ngidam pengen ngerasain masakan kamu. Hah? Mendengar penuturan Revan, Evan justru semakin dibuat bingung. Terus kenapa malah nyuruh saya yang masakinnya? Bukannya itu anak bapak? Revan berdecak kesal. Ya masak saja. Istri saya pengennya masakan kamu, bukan masakan saya. Evan terdiam. Lalu pandangan pria itu jatuh pada Kania. Kamu pengen makanan buatan aku? Tanya Evan dengan lembut seraya menatap Kania. Kania tidak menjawab, wanita itu hanya diam saja sembari menunduk. Mau dimasakin apa? Nasi goreng, cicit Kania dengan suara yang sangat pelan. Evan tersenyum bahagia. Dengan antusiasnya pria itu langsung mengangguk. Hal itu tentu membuat Revan panas. Menebak-nebak apakah sebenarnya Evan masih ada rasa dengan istrinya? Melihat tatapan bahagia yang terpancar dari mata pria itu membuat Revan yakin jika jawabannya iya. Melihat Evan yang memasak membuat Kania terlihat sangat berbinar. Entah kenapa pengkhianatan yang dilakukan pria itu sudah dilupakannya begitu saja. Sekarang ia justru biasa saja jika di dekat mantan kekasihnya itu. Leon yang kebetulan duduk di samping Revan hanya bisa tersenyum, lalu menepuk pelan bahu pria itu. Yang sabar, ya. Ini ujian buat lo, kekeh Leon. Membuat Revan kesal setengah mati. Setelah selesai memasak, Evan lalu memasukkan nasi goreng yang sudah dibuatnya itu ke dalam piring. Dengan senyum yang mengembang pria itu meletakkan piring tersebut ke hadapan Kania. Silahkan dimakan adik kesayangan aku, ucap Evan keceplosan. Adik kesayangan? Beo Kania dan Revan bersamaan. Maksudnya kamu udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Dengan cepat Evan memperbaiki ucapannya. Revan menatap mata Evan dengan lekat. Tingkah pria di depannya terlihat sedikit aneh. Kenapa Evan mendadak panik sendiri? Membuat ia merasa curiga. Kania mengangguk acuh. Terserah pria itu saja. Yang penting sekarang ia bisa makan juga. Penasaran seperti apa masakan yang dibuat Evan tadi untuk Cia. Ya udah, ayo makan mas. Kita makan sama-sama. Lah. Lo kagak bikin buat kita sekalian? Celetuk Leon yang tak mendapat bagian nasi goreng. Padahal niat hati ikut tadi karena berharap bisa makan gratis. Enggak. Kalau mau bikin sendiri, jawab Evan acuh.
Dikira ia babu apa yang mau disuruh-suruh. Dih, jahat amat. Gue lapar loh. Ya kalau lapar masak sendiri. Kesal Evan. Leon berdecak kesal. Memilih untuk memainkan handphonenya saja. Berkali-kali pria itu mendengus kesal. Kalau tahu gini mending gak usah ikut aja. Ngehabisin bensin aja. Kenapa malah lo yang sewot? Orang kita kesininya aja pakai mobil gue. Ketus Alven yang seketika membuat Leon terkekeh. Berbeda dengan dua orang tersebut, Revan dan Kania malah terdiam kala mencicipi masakan yang dibuat Evan tadi. Revan menatap Evan dengan tatapan yang sulit diartikan, pun dengan Kania. Kenapa rasanya nggak asing, ya? Celetuk Kania yang ikut dibenarkan oleh Revan. Revan sendiri sangat tahu betul dengan rasa masakan tersebut. Dulu semasa ia pacaran dengan Acha, gadis itu sering membawa bekal yang mereka makan pagi hari, karena gadis itu jarang sarapan di rumah. Dan selalu saja nasi goreng yang ia katakan dibuat oleh Keanu. Dan sekarang rasa nasi goreng yang dibuat Evan benar-benar mirip 100%. Membuat pria itu bertanya-tanya. Masa sih? Emang kayak masakan siapa? Tanya Revan yang sengaja memancing istrinya. Kania mengangkat bahunya acuh. Nggak tahu. Tapi rasanya kayak nggak asing banget. Revan menatap istrinya, lalu berganti menatap Evan. Jika dilihat-lihat, Evan dan Kania memiliki kesamaan di bagian mata. Selebihnya tidak ada. Sepertinya tidak mungkin jika Evan adalah Keanu. Ia ingin betul seperti apa wajah pria itu, dan wajah Evan sangat jauh berbeda. Revan bangkit berdiri. Evan, ikut saya sekatang. Perintah pria itu. Lo, kamu gak mau? Tawar Kania yang merasa heran dengan raut wajah suaminya. Enggak, kamu makan aja, ya? Aku ada yang mau diomongin sama Evan dulu, jawab Revan dengan suara lembut. Setelahnya pria itu pergi keluar, dan disusul oleh Evan. Evan menatap bingung Revan saat mereka sudah berada di luar. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Revan to the point. Saya Evan, Pak. Jujur, kamu Keanu, kan? Kakaknya Acha? Ditatap sedemikian rupa oleh Revan, Evan justru tersenyum tipis. Saya Evan, Pak. Bukan Keanu. Lagian siapa itu Keanu? Apa saya memiliki kemiripan dengan dia? Jangan berbohong kamu. Lalu apa maksud kamu bilang adik kesayangan pada Kania? Lalu kamu salah tingkah waktu aku tanyaan tadi. Dan jangan lupakan, masakan kamu tadi sama persis seperti masakan yang sering Keanu masakin buat Acha. Kamu Keanu, kan? Saya nggak paham maksud Bapak. Tapi saya benar-benar bukan Keanu. Saya Evan. Tegas Evan. Evan lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum itu pria itu menghentikan langkahnya. Akan ada saatnya cinta dan benci itu bertemu di waktu yang bersamaan. Aku hanya berharap semuanya berjalan dengan baik, ucap Evan, lalu benar-benar melangkah masuk. Meninggalkan tanda tanya besar dalam benak Revan. Cinta dan benci bertemu di waktu yang bersamaan? Apa maksud pria itu? Baik, akan kucari latar belakang, baik Kania maupun Evan. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Lagi pula sangat aneh rasanya Kania tiba-tiba ngidam pengen masakan Evan, sementara semasa mereka pacaran dulu Kania pernah bilang jika Evan mana pernah masak untuknya. Kania duduk di teras rumah, menunggu kedatangan suaminya. Tadi sore suaminya memang meminta izin untuk pulang lebih lama lagi karena ada sesuatu yang harus dia urus. Anehnya, padahal Revan sudah menawarinya ingin ikut atau tidak.
Tetapi ia malah menggeleng dan mengatakan tidak mau. Dan sekarang ia menyesal karena menolak permintaan pria itu. Tiba-tiba ponsel Kania bergetar. Diambilnya benda pipih yang kebetulan berada di sampingnya itu. Melihat siapa yang mengiriminya pesan. Kening wanita itu seketika mengerut kala mendapati nomor asing yang menghubunginya. Kalau misalnya mau sesuatu, jangan sungkan buat kasih tahu aku. Aku selalu siap kapan aja. Jangan dipendam kalau tiba-tiba kamu ngidam. Seaneh apapun itu tetap harus dikasih tahu sama suami kamu. Aku ikut merasa bahagia ngedengar kamu hamil. Usia kandungan kalian berdua Ciang gak terlalu jauh banget. Semoga sehat selalu ya, Evan. Kania membaca serentetan tulisan tersebut. Entah kenapa hatinya mendadak menghangat mendapat pesan tersebut. Jujur saja, selama pacaran dengan Evan, hatinya selalu menghangat kala mendapat perhatian kecil dari pria itu, meskipun Evan sendiri jarang memberikannya perhatian. Memilih untuk tidak membalas, Kania kembali meletakkan ponselnya. Karena mulai merasa kedinginan, wanita itu memutuskan untuk masuk ke dalam saja. Berusaha menguatkan diri jika di rumah mereka memang tidak ada sesuatu yang menakutkan. Menyalan televisi, Kania lalu menyandarkan bahunya pada kursi. Wanita itu berusaha bersikap santai. Padahal, ketegangan serta kecemasan masih saja menyelimutinya. Ya Allah, gini amat cobaan orang baru nikah. Kasihan banget Mas Revan, pasti benar-benar stres ngadepin ini semua. Kania menghembuskan napas panjang. Selama ini suaminya sangat jarang sekali yang namanya lembur. Pria itu pernah mengatakan tidak mau lagi lembur karena sekarang ia memiliki istri. Tapi sejak adanya masalah ini, terpaksa pria itu bekerja sampai malam. Beruntung banget aku bisa punya suami kayak Mas Revan. Dia benar-benar berusaha ngejaga aku, ngelindungi aku, bahkan perhatian banget sama aku. Saat Kania sedang asik berbicara sendiri, handphone Kania tiba-tiba berdering. Melihat nama yang terpampang di layar, buru-buru ia langsung mengangkat. Halo, kamu di mana sekarang? Bisa ketemu dan ngobrol bareng? Tapi ingat, tanpa Revan. Bisa, sahut Kania sedikit terbata. Benar-benar merasa gugup kala mendengar suara orang di seberang sana yang berucap dengan nada dingin. Kebetulan di rumah juga nggak ada orang. Mas Revan masih di kantor, ngerjain pekerjaannya. Baik, tunggu kami. Sebentar lagi kami sampai. Begitu panggilan terputus, Kania langsung berdiri dari duduknya. Bersiap menunggu kedatangan seseorang yang katanya ingin bertemu. Ekspresi Kania benar-benar sulit digambarkan. Wanita itu terlihat gugup dan panik. Setelah berdiri beberapa menit di luar, nampak ada sebuah mobil mewah yang masuk ke pekarangan rumah, lalu berhenti di parkiran. Kania lagi-lagi meneguk ludahnya dengan kasar. Tapi sedetik kemudian mata wanita itu melotot melihat siapa yang datang. Ia pikir hanya ibu mertuanya saja, tapi ternyata di sana juga ada Wilson. Gugup sekaligus takut membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mereka sudah berada di ruang tamu, kening Wilson dan Luna mengerut kala melihat ke arah televisi yang sedang menayangkan dua bocah kembar yang dari dulu tidak pernah lulus TK. Menyadari itu semua, Kania langsung mematikan saluran televisi. Duduk, perintah Luna saat melihat sosok Kania yang masih berdiri di hadapannya. Memang wanita itu yang tadi menghubungi sang menantu dan meminta untuk bertemu. Tentu saja itu bukan permintaannya, melainkan permintaan sang ayah. Iya, Ma, kata Kania masih gugup. Ia seolah mati kutu. Takut sekali Luna dan Wilson akan memarahinya. Beberapa detik berselang setelah Kania duduk, Luna dan Wilson tampak melempar tatapan memindai.
Memerhatikan dengan sangat penampilan sekaligus gerak-gerik yang Kania tunjukkan, lalu tak berapa lama terdengar suara berat. "Kamu sudah lihat konferensi pers yang Revan adakan tadi siang?" tanya Wilson. Sementara Luna hanya diam saja. "Sudah, Kek," jawab Kania pelan seraya mengangguk. "Apa kamu tahu kalau konferensi pers ini kemungkinan tidak berarti apa-apa?" Kania langsung mendongak, memberanikan diri untuk menatap langsung ke arah Wilson. "Maksud, kakek?" Walaupun Revan mati-matian memberi klarifikasi, membela diri, bahkan membela kamu dengan mengatakan pernikahan kalian bukanlah settingan lagi, tapi tetap saja nama kalian sudah jelek di mata komisaris dan para klien kalian. Apa kamu tahu, tipis harapan para perusahaan untuk meneruskan tender yang sudah mereka sepakati dengan Addison Group. Kania tahu, Kek, tanggap wanita itu dengan lemah. Ia sudah memasrahkan diri kepada Tuhan nasibnya dan Revan ke depan seperti apa. Kamu juga pasti tahu, kan? Berapa kira-kira kerugian jika ternyata banyak perusahaan yang mencabut saham mereka serta membatalkan kerjasama yang sudah disepakati dengan perusahaan Addison Group? Banyak, Kania. Bahkan kemungkinan besar perusahaan Revan akan berada di ambang kehancuran. Dan itu semua terjadi karena buah hasil kecurangan kalian, ucap Wilson dengan suara tegas. Jangan berpikir karena sekarang kamu sedang hamil lalu saya sebagai kakek kalian akan berbaik hati. Saya mempunyai prinsip. Kania menelan ludah kasar. Ia tahu kalau dari awal sudah salah karena setuju mengikuti segala permainan yang Revan ajukan. Namun, semuanya sudah terjadi. Menyesal sekarang juga tidak sedikit pun berguna. Hal yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah cara bagaimana merayu para perusahaan agar tidak membatalkan kerjasama mereka. Jadi, menurut kakek, apa yang harus Kania lakukan? Wilson mengulung tersenyum. Tampak sedikit sinis. Demi Tuhan, tatapan Wilson benar-benar membuatnya merasakan atmosfer yang berbeda. Kalian pikir sendiri dong. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya sudah tekankan. Nggak akan sedikit pun mau ikut campur apalagi sampai turun tangan dalam kekacauan yang sudah kalian buat. Kania kembali tercekat. Sudah tidak ada harapan Wilson maupun Luna mau membantunya. Sekarang, giliran dirinya dan Revan yang harus berpikir lebih keras untuk menyelesaikan semua masalah yang tengah terjadi tersebut. Bahkan, lanjut Wilson, saya sudah memikirkan hukuman apa yang pantas untuk kamu dan Revan karena sudah berani membohongi seluruh keluarga besar Addison. Oh, tidak hanya kakek yang memikirkannya, bahkan kedua orang tua kamu pun setuju untuk memberikan hukuman pada kalian berdua. Karena apa yang sudah kamu dan Revan lakukan sudah sangat fatal. Kali ini Kania kembali mengangkat wajahnya. Ia dengar jelas apa yang baru saja dikatakan oleh Wilson. Nampak wajahnya sedikit terkejut. Hukuman? Tentu, angguk Luna. Jangan pikir setelah semua ini selesai, kalian berdua bisa seenaknya lepas begitu saja. Ingat, apa yang sudah kalian berdua lakukan benar mengecewakan semua keluarga besar Addison dan juga kedua orang tua kamu. Tapi, Kek, baru saja Kania angkat suara, berniat melayangkan protes. Wilson mengangkat sebelah tangannya ke udara, memberi isyarat kepada Kania agar tidak melakukan pembelaan. Jangan jadikan kehamilanmu sebagai tameng, Kania. Pilihan ada di tanganmu, Kania Revalina Putri Addison. Turuti dan lakukan apa yang saya perintahkan. Atau, kalian berdua Revan bisa berpisah secepatnya. Kania tidak mampu berkata-kata lagi. Pilihan sulit baru saja Wilson berikan padanya. Ya kali saja ia meninggalkan Revan dalam keadaan dirinya tengah berbadan dua. Baik, Kek.
Hukuman apa yang didapati Kania dan Revan? Tanya Kania memasrahkan diri. Belum saatnya kalian tahu. Sementara di tempat yang berbeda, Revan, Hans, Alphen, dan juga Leon sedang duduk dengan wajah serius. Tiara sendiri sudah meminta izin untuk pulang lebih awal, karena ada beberapa laporan yang perlu ia selesaikan. Lo yakin masalah ini bakal cepat terselesaikan? Tanya Leon sekali lagi. Mau bagaimanapun ia meyakini diri, tetap saja ia merasa khawatir. Ya, aku optimis bakal terselesaikan. Mau tetap jadi pemimpin atau enggak, aku pasrahkan saja sama nasib dan takdir. Yang penting aku nggak akan menyerah dengan pernikahanku dan Kania. Aku juga udah berusaha memberikan klarifikasi serta bukti-bukti yang dibutuhkan. Sekarang, tinggal berdoa sekuat tenaga agar para perusahaan yang menjalin kerja sama dengannya tidak membatalkan kontrak tersebut begitu saja. Karena jujur aja, aku juga ketar-ketir sama masalah ini. Leon dan Alphen mengangguk-angguk sejenak. Tak lama, Alphen berpikir. Walau Revan sudah melakukan klarifikasi, sepupunya itu tetap saja harus menemukan siapa sosok yang sudah berani melempar api ke permukaan seperti sekarang. Terus, udah ada titik terang siapa yang lakuin ini semua ke kamu? Tanya Alphen. Oh, iya, aku baru ingat. Tadi siang kamu bilang kalau pelakunya ada 2, kan? Siapa? Revan mengangguk. Walaupun rekaman CCTV sempat menunjukkan wanita itu mengambil gambar dokumen yang berada di atas mejanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan bukti atau patokan kalau Maureen adalah sosok yang memulai kehebohan ini. Dokumen yang diberikan oleh ibunya pun masih belum cukup untuk menjebloskan Maureen dan Alan ke dalam penjara. Sebelumnya aku minta maaf sama kalian. Kali ini aku bakal nekat menjarain orang di balik masalah ini terjadi. Leon dan Alphen terdiam dengan kerutan di kening mereka. Merasa bingung dengan maksud sepupu mereka. Memang seharusnya Revan memasukkan dalang tersebut ke dalam penjara. Lantas kenapa pria itu malah minta maaf? Emangnya siapa? Kenapa lo harus minta maaf segala? Justru kita pasti mendukung kalau lo masukin biang kerok tersebut ke dalam penjara. Revan mendesah pelan. Agak sedikit ragu mengatakannya pada kedua sepupunya itu. Baru saja hendak mengeluarkan suara, tiba-tiba ada panggilan suara dari nomor yang tidak diketahui. Begitu ingin mengangkat, panggilan tiba-tiba terputus. Kemudian ada pesan masuk dari nomor tadi. Video. Gunakanlah sebagai bukti. Aku rasa ini sudah cukup kuat untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Revan lalu mengunduh video tersebut. Seketika mata pria itu terbelalak saat menonton video yang baru saja dikirim ke nomornya. Alphen dan Leon yang mendengar suara yang sepertinya tidak asing langsung bangkit berdiri. Berjalan mendekati Revan, lalu ikut menonton video tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Revan, Alphen dan Leon pun ikut terbelalak. Mereka masih merasa tidak percaya jika yang ada di dalam gambar tersebut adalah Alan. Ini seriusan? Tanya Alphen sedikit tergagu. Revan tidak menjawab. Pria itu masih fokus menatap layar handphone yang sedang menayangkan percakapan antara Maureen dan Alan. Hingga akhirnya video tersebut habis. Benar, dalang dibalik ini semua yaitu Maureen dan Alan. Mereka yang sengaja menjatuhkan aku, balas Revan dengan suara pelan. Astaga! Leon langsung berseru. Lo nggak lagi bercanda, kan? Revan mengangguk penuh keyakinan.